saya Leo Febrian Yashikawa dengan NIM 218020040. Saya dari kelas 5B1 Akuntansi Sore. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Yang mana ruang lingkup sistem pengendalian manajemen ini, yang pertama yaitu pembahasan tentang pengertian sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya elemen-elemen dalam sistem pengendalian manajemen, proses pengendalian manajemen, ciri-ciri sistem pengendalian manajemen, aspek dalam pengendalian manajemen, perumusan strategi, dan pengendalian tugas. Ya, langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Dan pengendalian manajemen juga merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Elemen-elemen pengendalian manajemen yang pertama yaitu pelacak atau detektor atau bisa disebut juga sensor. Yang kedua penaksir atau asesor. Yang ketiga efektor. Yang keempat yaitu jaringan komunikasi. Jadi elemen-elemen pengendalian manajemen ini ada 4, yaitu pelacak, penaksir, efektor, dan jaringan komunikasi. Selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu pemrograman, yaitu menentukan program-program yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu penganggaran, yang mana program ini direncanakan secara terinci, dinyatakan dalam satu moneter untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu operasi dan akuntansi. Pada tahap ini dilaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan yang dihasilkan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya atau resource yang digunakan, baik manusia, alat, dan teknologi maupun hasil yang diperoleh organisasi. Yang kedua yaitu pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Yang ketiga yaitu pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia karena bukan untuk memperbaiki detail catatan. Aspek-aspeknya yaitu kegiatan pengendalian manajemen yaitu merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, mengkoordinasi kegiatan dari beberapa bagian organisasi, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, dan memutuskan tindakan yang seharusnya diambil jika perlu. Keselarasan tujuan atau goal congruence, yaitu mendorong agar para anggota organisasi mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu perangkat bagi penerapan strategi, yaitu merupakan satu-satunya perangkat manajer yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi yang diinginkan. Yang keempat, penekanan aspek keuangan dan non-keuangan. Yang kelima, bantuan dalam pengembangan strategi baru. Perumusan strateginya. Perumusan strategi merupakan proses menetapkan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan atau goals, di mana tujuan tersebut tidak dibatasi waktu dan banyak cara untuk mencapainya dan perlu mempertimbangkan kembali karena adanya ancaman dan peluang. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen yaitu yang pertama, pengendalian tugas lebih ilmiah, sedangkan pengendalian manajemen menyangkut perilaku manajer. Yang kedua, pengendalian tugas menekankan pada tugas khusus yang dilakukan unit organisasi. Pengendalian manajemen memfokuskan pada unit organisasi. Yang ketiga, pengendalian manajemen berkaitan dengan jenis aktivitas yang luas, sedangkan pengendalian tugas beraktivitas pada tugas tertentu. Sekian penjelasan presentasi dari saya.
banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.